Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memenuhi tugas yang sebelumnya telah diberikan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita semua mudah-mudahan mendapatkan karunia syafaatnya kelak yaumil qiyamah dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ramawan, mahasiswa dari HKI 3C, dan saya juga mengucapkan terima kasih terhadap Ibu Nur Hakimah selaku dosen pengampu pada mata kuliah hukum acara. Baik, langsung saja saya memaparkan materi saya. Baik, langsung saja kita beralih ke poin pertama, yaitu kekuasaan PA untuk mengadili, baik memeriksa, memutus maupun menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Negara merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman melindungi di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi. Seluruh pembinaan, baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infak, dan sedekah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya mengenai fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian selanjutnya fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi, peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Baik, kemudian selanjutnya fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan serta pembangunan. Yang selanjutnya fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian selanjutnya fungsi administratif,
yakni penyelenggaraan administrasi peradilan, teknis dan persidangan, dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan. Kemudian next selanjutnya yakni Ketua Pengadilan Agama. Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya mengenai Wakil Ketua Pengadilan Agama. Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil Ketua Pengadilan Agama, serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. Kemudian berikutnya yakni Hakim. Hakim menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya, baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan bidan-bidamin atas perintah ketua. Kemudian selanjutnya Panitera. Panitera di sini berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara, administrasi umum, dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepanitraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian selanjutnya yakni Sekretaris. Sekretaris berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta administrasi perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan. Sekretaris juga bertugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian next selanjutnya yakni Panitera Muda Gugatan. Panitera Muda Gugatan memimpin dan mengkoordinir menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan atau bertanggung jawab kepada panitera. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua akan disampaikan pada berikutnya. Terima kasih. Baik, saya selanjutnya membahas jangkauan kewenangan mengadili perkara kewarisan. Dalam perkara waris yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah sebagai berikut. 1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. 2. Penentuan mengenai harta peninggalan. 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris. 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. 5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan
bagian-bagiannya. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Kini dengan adanya amandemen terhadap undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jelaskan, bila mana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh pengadilan agama. Selanjutnya, dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan pengadilan agama di seluruh wilayah Nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain karena perbedaan dasar hukumnya. Kemudian selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan saya, materi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.